Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Guru Matematika. Pada video kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Pada video kali ini kita akan menggambar 3 fungsi kuadrat. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita punya fungsi kuadrat x pangkat 2 ditambah x ditambah 3. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menggambar sebuah fungsi kuadrat agar gambarnya bagus dan mudah digambar, kita menentukan sumbu simetri. Nah, rumus sumbu simetri adalah min B per 2A. Oke? Nah, fungsi yang kita punya x pangkat 2 plus x plus 3. Berarti A-nya sama dengan 1 karena A itu adalah koefisien yang ada pada x pangkat 2. B-nya juga 1, karena B adalah koefisien yang menempel atau yang ada pada huruf X, dan konstanta yaitu C-nya 3. Yang kita butuhkan di sini adalah B dan A. Kita masukkan ke dalam rumus min B per 2 kali A. B-nya 1, A-nya 1. 2 kali 1, 2. Berarti sumbu simetrinya adalah negatif 1 per 2. Nah, setelah kita menemukan sumbu simetrinya, kita akan menemukan domainnya atau menentukan domain. Nah, perhatikan, kita menulis sumbu simetrinya di tengah, yaitu negatif 1 per 2, lalu kita memilih 2 angka sebelum dan 2 angka setelahnya. Kita pilih negatif 1 dan negatif 2, angka sebelumnya, dan angka setelahnya adalah 0 dan 1. Apakah 2 angka saja yang bisa dipilih? Tidak, kalian bisa memilih sebanyak mungkin. Lebih banyak lebih bagus. Oke, langsung saja kita masukkan domain yang telah kita pilih ke dalam tabel. Nah, yang pertama kita memilih negatif 2. Kita masukkan ke dalam fungsinya, kita ganti semua x-nya dengan negatif 2. Maka kita punya x pangkat 2 menjadi negatif 2 pangkat 2 ditambah x menjadi ditambah negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 4 ditambah negatif 2 ditambah 3. Hasilnya 5. Karena 4 ditambah negatif 2 itu 2. 2 ditambah 3 berarti 5. Berarti koordinatnya adalah negatif 2,5. Kita sudah dapat satu titik. Lanjut, domain yang kedua negatif 1. Berarti min 1 pangkat 2 ditambah negatif 1 ditambah 3. Negatif 1 pangkat 2 1. Ditambah negatif 1 tambah 3. 1 tambah negatif 1, 0. 0 tambah 3, tetap 3. Titik yang kedua adalah negatif 1,3. Berikutnya untuk titik yang berikutnya untuk X yang ketiga yaitu negatif 1 per 2 yang merupakan sumbu simetri, maka menjadi negatif 0,5. 1 per 2 itu nilainya sama dengan 0,5 ya. Ditambah negatif 0,5 ditambah 3. Negatif 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,25. Lanjut ditambahkan negatif 0,5 ditambah 3. Hasilnya adalah 2,75. Maka titik puncaknya adalah negatif 0,5,2,75. Jadi kalau sumbu simetri kita masukkan ke dalam fungsinya, maka menghasilkan titik puncak atau titik balik. X yang keempat, 0. Maka persamaannya menjadi 0 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 3. 0 pangkat 2 tentu saja 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 3. Hasilnya 3. Maka titik yang keempat adalah 0,3. Lanjut, X yang kelima, ketika X-nya 1, maka persamaannya menjadi atau fungsinya menjadi 1 pangkat 2 ditambah 1 tambah 3. 1 pangkat 2 tentu saja 1. 1 tambah 1 tambah 3. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Maka titiknya adalah 1,5. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik koordinat, maka kita menggambarnya di bidang koordinat. Yang pertama, negatif 2,5. Nah, negatif 2 untuk X, Y-nya 5. Berikutnya negatif 1,3. Negatif 1 untuk X dan Y-nya 3. Lalu yang ketiga, negatif 0,5
2,75. Negatif 0,75, Y-nya 2,75. Berikutnya 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Lalu yang terakhir 1,5, X-nya 1 dan Y-nya 5. Nah, setelah tergambar semua titik-titiknya di bidang koordinat, maka kita hubungkan menggunakan garis lengkung membentuk sebuah kurva seperti ini. Nah, gitu caranya. Oke, kita tambah satu contoh lagi, ada dua contoh lagi yang akan kita bahas, jadi perhatikan baik-baik agar lebih paham. Yang kedua, kita punya X pangkat 2 min 6X ditambah 8. Ingat, untuk menggambarnya agar lebih mudah, kita menentukan sumbu simetri terlebih dahulu. Rumusnya apa? Ya, min B per 2A. Fungsi yang kita punya, X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 8. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan 8. Yang kita gunakan di sini A dan B-nya. Kenapa C disebut terus, Pak? Agar kalian tidak lupa C yang mana. Lanjut ya, maka sumbu simetrinya sama dengan min B per 2A. B-nya negatif 6, A-nya 1. Kita lanjutkan, di sini ada min kali min, jadinya plus ya. 6 per 2, berarti sumbu simetrinya 3. Setelah kita menentukan sumbu simetri, kita menentukan nilai X atau domain yang akan kita gunakan untuk menggambar fungsi kuadrat. Nah, di sini sumbu simetrinya 3, kita letakkan di tengah. Kita ambil angka sebelum dan angka setelahnya. Sebelumnya kita ambil angka 1 dan 2, angka setelahnya kita ambil angka 4 dan 5. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam tabel. Untuk X yang pertama yaitu sama dengan 1, maka fungsinya menjadi 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1 ditambah 8. 1 pangkat 2 1 dikurangi 6 tambah 8. 1 dikurangi 6 negatif 5. Negatif 5 tambah 8 sama dengan 3. Maka titik yang diperoleh adalah 1,3. X yang berikutnya adalah 2. Maka fungsinya menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 8. 2 pangkat 2 4 dikurangi 6 kali 2 12 ditambah 8. 4 dikurangi 12, negatif 8. Negatif 8 ditambah 8 sama dengan 0. Maka titiknya adalah 2,0. X yang ketiga yaitu 3. Ini merupakan sumbu simetri ya. Maka menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3 ditambah 8. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 6 kali 3, 18 ditambah 8. 9 dikurangi 18 berarti negatif 9. Negatif 9 ditambah 8 sama dengan negatif 1. Berarti titik puncaknya nanti adalah 3, negatif 1. X yang berikutnya yaitu 4, maka fungsinya menjadi 4 pangkat 2 dikurangi 6 kali 4 ditambah 8. 4 pangkat 2, 16. 6 kali 4, 24 ditambah 8. 16 dikurangi 24 yaitu negatif 8. Negatif 8 ditambah 8, 0. Maka titiknya adalah 4,0. Yang terakhir yaitu X-nya 5, maka Y-nya menjadi 5 pangkat 2 dikurangi 6 kali 5 ditambah 8. 5 pangkat 2, 25. Dikurangi 6 kali 5, 30 ditambah 8. 25 dikurangi 30 itu negatif 5. Negatif 5 ditambah 8, 3. Maka titiknya 5,3. Setelah kita mendapatkan semua titiknya, maka kita akan menggambarkan titiknya ke dalam bidang koordinat. Yang pertama, 1,3. Berarti X-nya 1 dan Y-nya 3. Yang kedua 2,0, X-nya 2 dan Y-nya 0. Sekarang titik puncaknya 3,1, X-nya 3, Y-nya negatif 1. Yang warna merah ini titik puncak. Berikutnya 4,0, berarti X-nya 4, Y-nya 0. 5,3 berarti
X-nya 5, dan Y-nya adalah 3. Nah, setelah titiknya tergambar semua, maka kita hubungkan akan membentuk grafik fungsi dari X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 8. Oke? Sekarang contoh yang terakhir. Kita punya fungsi 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Nah, langkah pertama sama, kita akan menentukan sumbu simetrinya terlebih dahulu dengan rumus min B per 2A. Fungsi yang kita punya 2X pangkat 2 plus 3X plus 2. Dari sini kita dapatkan A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya sama dengan 2. Maka sumbu simetrinya adalah min 3 per 2 kali 2. Karena B-nya 3 dan A-nya 2. Hasilnya adalah negatif 3 per 4. Kalau kita ubah jadi desimal menjadi negatif 0,75. Nah, dari sana kita punya negatif 0,75. Kita mengambil angka sebelumnya pada garis bilangan yang bulat saja yang kita ambil. Kita ambil negatif 1 dan negatif 2. Yang setelahnya kita ambil 0 dan 1. Seperti biasa, kalau sudah kita akan memasukkannya ke dalam fungsi nilai X-nya 1 per 1. Yang pertama negatif 2, maka fungsinya menjadi 2 kali negatif 2 pangkat 2 ditambah 3 kali negatif 2 ditambah 2. 2 kali negatif 2 pangkat 2 hasilnya adalah 8. 3 kali negatif 2 negatif 6 ditambah 2. 8 ditambah negatif 6 hasilnya 2. 2 tambah 2, 4. Titik yang pertama adalah negatif 2,4. X yang kedua yaitu negatif 1, maka fungsinya menjadi 2 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 kali negatif 1 ditambah 2. 2 kali negatif 1 pangkat 2 hasilnya 2. 3 kali min 1 negatif 3 ditambah 2. 2 tambah min 3 hasilnya negatif 1. Negatif 1 tambah 2 hasilnya 1. Maka titiknya adalah negatif 1,1. Titik yang ketiga yang merupakan sumbu simetri dan menghasilkan titik puncak yaitu negatif 0,75. Maka fungsinya menjadi 2 dikali negatif 0,75 pangkat 2 ditambah 3 dikali negatif 0,75 ditambah 2. Kenapa di sini pada perhitungan Pak Andi komanya menggunakan tanda koma dan pada penyimbolan X-nya menggunakan tanda titik? Karena untuk memisahkan, kalau pada bentuk koordinat Pak Andi menggunakan pemisah titik, pada saat perhitungan Pak Andi menggunakan pemisah koma pada desimalnya. Oke, kita lanjut ya. 2 dikali negatif 0,75 pangkat 2 hasilnya adalah 1,125 ditambah 3 dikali negatif 0,75 hasilnya negatif 2,225 ditambah 2. Hasil akhirnya adalah 0,875. Maka titik yang kita punya adalah negatif 0,75,0,875. Sekarang kita lanjut X yang keempat yaitu 0. Maka fungsinya menjadi 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 ditambah 2. 2 kali 0 pangkat 2 tentu saja 0. 3 kali 0, 0 ditambah 2. 0 tambah 0 tambah 2 hasilnya 2. Maka koordinatnya adalah 0,2. Yang terakhir, kita punya X sama dengan 1. Jadi fungsinya menjadi 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 2. 2 kali 1 pangkat 2 berarti 2. 3 kali 1 berarti 3 ditambah 2. 2 kali 3, 2 kali 3. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2 berarti 7. Maka koordinatnya adalah 1,7. Nah, setelah kita mendapatkan koordinat titik-titiknya, kita gambarkan seperti tadi. Yang pertama, kita punya negatif 2,4. Kita cari negatif 2 di sini, 4 di sini. Kita buat titik. Berikutnya negatif 1,1.
X-nya negatif 1, Y-nya 1. Kita gambarkan. Berikutnya, titik puncaknya negatif 0,75 untuk X dan Y-nya 0,875. Kira-kira gambarnya di sini. Lanjut, 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Kita buat titiknya. Yang terakhir, 1,7. X-nya 1 dan Y-nya 7. Nah, kalau sudah, kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah kurva. Nah, sudah terbentuk grafik fungsi dari 2x pangkat 2 plus 3x plus 2. Oke, sekian pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.